Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irianto. Saya berasal dari kelas D angkatan 2021. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari tugas basis mata kuliah basis data, yang mana tugasnya itu adalah penerapan software type, subtype, dan relasi eksklusif menggunakan aplikasi data modeler dari tahap pemodelan konseptual sampai hasil pemodelan fisik. Langsung aja kita ke sini. Kasus yang saya ambil itu ada namanya toko transportasi. Di sini ada beberapa entitas, 1, 2, 3, 4, ada 5 entitas yang masing-masingnya ada atribut, dan ada juga entitas yang mempunyai subtype-nya. Langsung saja kita pindah data modeler. Ini kita bikin entitas baru. Untuk yang pertama kita bikin sini. Di sini untuk entitas pertama itu ada toko transportasi. Langsung kita tambahkan untuk atribut ini. Ini ada atributnya, ada ID, nama, dan alamat. Pertama kita bikin atribut, tambah atribut untuk ID toko. Lalu untuk data type-nya kita pilih logical, dan untuk source type-nya varchar. Dan untuk size ID ini kita bikin 8, size yang 8. Dan untuk ID untuk ID ini kita pilih primary ID. Lalu kita tambah lagi atribut kedua, itu ada nama toko. Nama toko kita pilih logical, sama seperti tadi ya. Nah, ini source type-nya varchar. Untuk nama toko ini size-nya itu 30. Nah, berbeda dari yang tadi, ini kita pilih mandatory. Dan kita tambah lagi untuk atribut ketiga, ini ada alamat toko ya. Alamat toko, data type-nya logical, source type-nya varchar. Untuk alamat kita bikin 30 juga, dan mandatory. Lalu sudah sesuai dengan 3 atribut, lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah jadi satu entitas untuk toko transportasi. Ada atributnya juga. Di sini ada ID, nama, alamat. Lalu kita pindah ke entitas baru, itu untuk pegawai. Kita tambah lagi pegawai. Sini pegawai. Pegawai ya, pegawai seperti tadi. Ini ada juga ID, nama, dan alamat. Untuk atributnya kita tambah lagi. Untuk pertama ini ID di pegawai, logical, source type-nya varchar, size-nya untuk ID jadi 8. Dan untuk ID kita pilih primary ID. Kita tambah yang kedua. Ini ada nama pegawai, tipenya logical, source type-nya varchar, dan size-nya untuk logical ini untuk nama pegawai, size-nya untuk nama ini 40, dan mandatory. Kita tambah lagi untuk alamat pegawai, tipe data type-nya logical, varchar, source type-nya. Ini untuk alamat kita bikin 30 juga, 30 tadi 40, dan mandatory. Kita tekan OK. Jadi ada entitas kedua ini. Di sini ada beberapa subtype. Di sini untuk pegawai ada pegawai harian, pegawai tetap. Kita bikin entitas baru untuk
pegawai harian ya, pegawai harian. Untuk atribut data kita pilih dulu super tab-nya, super tab dari pegawai, super tab. Karena pegawai harian ini termasuk salah satu subtab dari pegawai. Lalu kita tambah atribut untuk pegawai harian. Sini saya nggak bikin atribut, lupa saya bikinnya. Jadi sini saya bikin untuk pegawai harian ya. Pegawai harian itu. Untuk pegawai harian itu ada gaji harian. Untuk upah harian lebih tepatnya, kita tambah upah harian. Ada tetapnya logical, source tab-nya varchar, dan untuk size nya ini ada 10 dan mandatory. Untuk pegawai hari ini hanya satu atribut, perlu ditekan OK. Nah, jadi otomatis masuk ke dalam entitas pegawai. Karena pegawai hari ini salah satu subtab dari entitas pegawai. Dia otomatis masuk. Lalu kita tambah lagi subtab yang kedua. Ini ada pegawai tetap. Nah, sama seperti tadi, super tab-nya kita pilih pegawai dan atributnya. Yang pertama untuk pegawai tetap ini gaji bulanan. Untuk source tab-nya, kita pilih logical dulu, data type, baru source tab-nya kita pilih varchar. Dan untuk size untuk gaji bulanan ini ada 20. Dan kita pilih mandatory. Tambah satu lagi untuk atribut kedua nih, ada tunjangan untuk pegawai tetap. Data type-nya logical, source tab-nya sama varchar. Untuk tunjangan ini size-nya kita bikin 10 dan mandatory, kita tekan OK. Nah, sama seperti pegawai harian tadi, dia otomatis masuk ke dalam ini, ke dalam entitas pegawai, karena ini sama-sama subtab dari entitas pegawai. Nah, lalu kita pindah ke entitas selanjutnya. Entitas selanjutnya ada transportasi. Kita bikin di sini saja untuk transportasi. Nah, lalu untuk atribut transportasi ini ada ID, nama, dan harga. Kita bikin dulu untuk atribut pertama, itu ada ID transportasi atau bisa disebut dengan kendaraan. Nah, untuk ID kita pilih logical, source tab-nya varchar, untuk size-nya 8, dan untuk ID kita khususkan primary ID. Kita tambah lagi atribut, itu ada nama kendaraan, nama transportasi ya. Oke, kita pilih data tab-nya logical, source tab-nya varchar. Size-nya untuk nama ini, untuk nama kita bikin 20 dan mandatory. Kita tambah lagi harga untuk entitas untuk atribut baru kita pilih logical, source tab-nya varchar. Size-nya untuk harga ini 25, mandatory, tekan OK. Nah, sama seperti ini pegawai di entitas pegawai, entitas transportasi juga memiliki ada 2 subtab, mobil dan truk. Jadi kita bikin entitas baru untuk memasukkan ke dalam ini.
Kita bikin untuk mobil dulu ya, mobil. Nah jangan lupa ini di super tabnya transportasi, karena ini mobil ini termasuk salah satu subtab dari transportasi. Nah lalu kita bikin atributnya. Untuk mobil ini saya bikin atributnya itu ada jumlah penumpang untuk tumpangan. Ini kita bikin penumpang aja jumlahnya. Data tabnya logical, source tabnya varchar. Untuk size nya kita bikin 8 untuk jumlah penumpang. Kita tekan oke, dan otomatis tuh ini ya, lupa ini mandatory, tekan oke. Dia akan otomatis masuk ke transportasi karena mobil ini salah satu subtab dari transportasi. Lalu kita bikin lagi untuk truk. Untuk truk ini super tabnya sama juga transportasi, dan untuk atribut ini ada jenis bak dan ukuran bak. Pertama kita bikin jenis bak. Terus bak ini logical, ini varchar. Untuk size ini jenis bak itu ada 20 dan mandatory juga. Kita tambah lagi yang kedua untuk atribut ini ukuran bak. Ukuran bak ini logical, source tabnya varchar, dan size nya ini 10 mandatory, tekan oke. Nah sama juga seperti mobil tadi, dia akan masuk di dalam nih transportasi. Lalu kita tambah lagi setelah entitas transportasi ini ada pembeli atau pelanggan. Kita bikin entitas baru, pembeli aja, pembeli. Dan untuk atribut pembeli sini ada ID, nama, nomor HP. ID pembeli logical, ini varchar ya, varchar. Untuk size ID kita bikin 8, dan ini pemerio ID. Lalu kita tambah lagi untuk atribut kedua, itu ada nama pembeli, Kita tabnya logical, source tabnya varchar. Size nya untuk nama ini udah 40, mandatory. Kita tambah lagi untuk yang kedua ada harga, nomor HP pembeli, nomor telepon. Kita data tabnya logical, source tabnya varchar, size ada 10. Lalu kita pilih mandatory, kita tekan 3 atribut, tekan oke. Nah, sini sudah ada pembeli. Kita pilih yang terakhir ini, ada entitas pembayaran. Kita bikin di sini pembayaran. Sini atribut itu pembayaran, ini ada ID, tanggal, hotel. Pembayaran logical, source tabnya varchar, sisi 8. Dan untuk ID kita bikin primary ID. Kita tambah lagi atribut kedua, ada tanggal. Logical, source tabnya ini ada varchar, size nya untuk tanggal, ini untuk source tab tanggal kita bikin date time karena merupakan tanggal.
lalu mandatory. Oke, mandatory kita tambah lagi setelah tanggal total pembayaran. Sini ada logical ya, source stepnya varchar, size nya untuk total 25. Klik OK. Dan di dalam ini entitas pembayaran itu ada apa? Ada subtab cash dan kredit. Kita tambah lagi, ada salah nih. Total pembayaran ini mandatory. Kita bikin entitas lagi. Untuk subtab dan pembayaran ada cash. Jangan lupa ini super tabnya pembayaran. Untuk atributnya jumlah bayar dan jumlah kembalian. Source logical varchar. Ini kita bikin 30 size nya. Kita tekan OK. Nah, di sini ada salah nih. Cash ini mandatory ya. Kita tekan OK, yang akan masuk ke dalam ini pembayaran. Lalu kita tambah lagi setelah ini. Aduh, salah. Di cash ini ada dua atribut, ada jumlah bayar dan jumlah kembalian ya. Kita tambah lagi untuk atributnya, jumlah kembalian, tabnya logical, source tabnya varchar, dan size nya itu ada 5. Mandatory, kita tekan OK. Kita tambah lagi atribut kedua, kredit. Jangan lupa kita pilih super tabnya itu pembayaran. Untuk atribut ini kita bikin nomor kredit atau jumlah kredit. Logical, sini varchar, size nya 10. Lalu kita tekan OK. Penyimpan mandatory. Nah, dia akan masuk juga dalam pembayaran. Nah, di sini kan ada nih, sudah jadi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 entitas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasinya. Caranya ini ada, kita pilih dulu untuk one to many ya. One to many. Sini one to many. Bukan lagi aja. Nah, biasanya gini. Satu toko transportasi ini bisa memiliki beberapa transportasi, atau satu toko kendaraan itu bisa memiliki banyak kendaraan. Nah, banyak kendaraan itu bisa dimiliki oleh satu toko transportasi. Nah, selanjutnya kita pindah ke pegawai ini, relasi pegawai ke toko transportasi. Sebenarnya satu toko transportasi ini bisa memiliki banyak pegawai. Nah, biasanya gini, satu toko transportasi itu bisa memiliki banyak pegawai. Banyak pegawai itu bisa dimiliki oleh bisa bekerja di satu toko transportasi. Nah, selanjutnya itu kita bikin antara transportasi dan pembeli. Satu pembeli itu bisa membeli banyak transportasi, dan banyak transportasi itu bisa dibeli oleh satu pembeli. Selanjutnya ini kita bikin lagi ini untuk
satu pegawai bisa melayani banyak pembeli. Banyak pembeli bisa dilayani oleh satu pegawai. Dan kita bikin lagi untuk pembayarannya. Pembayaran ini sama juga kuantumnya, ini satu pembeli bisa melakukan berapa pembayaran. Itu oke. Jadi beginilah bentuk dari relasinya. Seperti inilah. Lalu selanjutnya ini kita bentuk ke dalam bentuk fisiknya. Caranya tentunya kita pilih ini engineer, lalu kita tekan engineer aja. Nah, jadi inilah bentuk dari bentuk fisik pemodelannya dari kasus ini, dari kasus toko transportasi. Ada beberapa entitas. Nah, kita entitasnya toko transportasi, pegawai, pembeli, pembayaran. Di sini ini bentuk bentuk konseptual, ini bentuk fisiknya. Nah, sini ada nih, dia bakal jadi label, dan ini saling berhubungan ya antara toko transportasi dan transportasi, pegawai dan transportasi. Jadi kita bikin relasinya. Di sini ada primary key-nya, ada setiap entitas memiliki primary key nih, di ID nih, di dan foreign key. Ini ada foreign key. Sini ada foreign key kan. Nah, ini kayak gini. Ini bersaling berhubungan, dan ini ada tipenya, varchar, size-nya. Ini ada juga. Jadi seperti inilah bentuk dari fisik, bentuk modelan fisiknya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.